Tipumu yang dirahmati Allah, para pemirsa, kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan benarkah Nabi Ibrahim membawa agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Tadi kaitan dengan milah Ibrahim diantaranya adalah ibadah kurban. Jadi kurban itu merupakan ajaran yang Allah perintahkan kepada Ibrahim dan keturunannya, termasuk juga kita kaum muslimin. Kemudian yang kedua, pemirsa, bahwa yang dimaksud dengan milah Ibrahim yang kedua adalah ajaran hitan. Hitan ini jelas merupakan milah Ibrahim, milata Ibrahim. Sehingga anak cucu Nabi Ibrahim menjalankan hitan. Mungkin kita bisa mengambil dasar dari ajaran Islam berkaitan dengan kaitannya dengan hitan ini diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ini dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, fitrah itu ada 5, yaitu hitan, mencukur bulu di sekitar kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Jadi di sini hitan merupakan fitrah dalam Islam. Kemudian juga diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Ibrahim berhitan dalam usia 80 tahun masih menggunakan kampak. Nah, jadi jelas bahwa hitan itu diawali dari Nabi Ibrahim AS yang masih menggunakan kampak. Tetapi syarat yang namanya hitan itu jelas diawali dari Nabi Ibrahim AS. Apakah ada, pemirsa, di dalam kitab Taurat tentang perintah untuk menjalankan hitan? Tentu kalau kita membaca dalam kitab Taurat, di mana kaum Yahudi juga kaum Nasrani mungkin bisa melihatnya di dalam kitab Kejadian pada pasal 17 ayat ke-9 sampai ke-14. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku, kata Allah, yang harus kamu pegang, yaitu perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu haruslah disunat. Jadi ada kata haruslah disunat. Maka di sini wajib menjalankan hitan di dalam kitab Taurat. Di ayat ke-11-nya, haruslah dikerat kulit hatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi hitan itu merupakan tanda perjanjian antara Allah dan Ibrahim. Maka agama Yahudi mengajarkan hitan itu membuktikan seseorang sudah beriman. Jadi kalau orang yang tidak dihitan itu menandakan orang kafir. Jadi tanda orang beriman adalah tandanya melaksanakan hitan. Nah, di ayat ke-12-nya, anak yang berumur 8 hari haruslah dikerat kulit hatanmu. Jadi di dalam usia 8 hari itulah disunatkan. Itu dalam tradisi di agama Yahudi sendiri yang mengacu kepada Abraham ya sebagai nenek moyang dari bangsa Yahudi. Nah, kemudian dijelaskan, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang pada salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Jadi di sini sunat itu memang diperintahkan. Lalu ada sanksinya. Jadi pemirsa, ada sanksi di dalam kitab Taurat itu, yaitu pada kitab Kejadian pasal 17 ayat ke-14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan karena telah melanggar perjanjianku. Jadi di dalam kitab Taurat itu orang yang tidak dihitan itu harus dilenyapkan, dianggap telah melanggar perjanjian Allah dengan Abraham. Artinya harus dibunuh. Jadi berat sekali sebetulnya hukuman dalam hukum Taurat itu, kalau tidak dihitan harus dibunuh ya. Karena itu dianggap melanggar perjanjian antara Allah dengan Nabi Ibrahim. Nah, apakah nabi-nabi yang lain juga menjalankan hitan? Tentu pemirsa juga bisa melihat ya di dalam kitab Taurat, misalnya kitab Kejadian pada pasal 21 ayat ke-4. Nah, di mana di sini dijelaskan Nabi Ishak juga melaksanakan hitan. Di antaranya dijelaskan, kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti diperintahkan Allah kepadanya. Jadi Nabi Ishak juga dihitan. Ini atas dasar perintah Allah kepada Abraham. Jadi Ishak dihitan. Kemudian apakah Nabi Musa juga dihitan?
ternyata juga bisa dilihat dalam kitab Taurat juga dijelaskan bahwa Musa juga dihitan. Mana dalilnya? Kitab Imamat pasal 12 ayat ke-13. Tuhan berfirman kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari tercemar kain ia najis. Dan pada hari ke-8 harus dikerat kulit hatan anak itu. Jadi di sini juga jelas Nabi Musa juga menjalankan hitan. Bahkan Nabi Musa menyerukan kepada kaum Bani Israel supaya menjalankan hitan. Nah, ternyata juga Nabi Yahya atau Yohanes juga menjalankan hitan. Landasan dalilnya bisa dilihat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 59 sampai ayat 60. Ternyata Yahya pun disunat atau dihitan. Lalu bagaimana Isa Al-Masih? Nah, di antaranya Isa Al-Masih dalam pandangan Kristiani dikenal dengan nama Yesus. Ternyata Yesus juga dihitan ketika usia 8 hari. Landasan dalilnya bisa dilihat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi Yesus menjalankan hitan. Nah, mestinya seluruh kaum Nasrani yang mengklaim sebagai pengikut Isa Al-Masih harusnya kalau mengikuti apa yang ada dalam Alkitab ini, itu harus dihitan. Sebagaimana juga Yesus dihitan. Lalu umat Islam apakah menjalankan hitan? Tentu umat Islam diperintahkan menjalankan hitan. Dan sampai hari ini anak-anak Muslim dia harus dihitan. Karena ada hikmah hitan itu. Pertama, bagi rohaninya adalah merupakan ketundukan kepada Tuhan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi bagi jasmaninya hikmah dari hitan itu adalah kebersihan dan kesehatan. Mudah-mudahan saudara-saudara baik Yahudi maupun Nasrani bahwa hitan itu diperintahkan di dalam Islam maupun di dalam kitab Taurat sendiri, bahkan para nabi sampai kepada Yesus sendiri menjalankan hitan. Ini membuktikan hitan merupakan milah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini bisa dilihat di dalam kitab Taurat, baik di dalam kitab Kejadian, kitab Imamat, ataupun dalam kitab Injil. Yang tertuang dalam Injil Lukas ternyata menggambarkan hitan itu merupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan risalah ini oleh para nabi setelahnya, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada umat Islam menjalankan hitan. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, tentunya kita akan lihat lagi dalil tentang hitan dari Injil Barnabas. Injil Barnabas juga ternyata ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang hitan. Kalau tadi di dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab Taurat itu, sanksi bagi yang tidak dihitan itu tertuang dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat ke-14. Bagi orang yang tidak disunat itu, tidak dikerat kulit hatannya, harus dilenyapkan karena telah melanggar perjanjian Allah dengan Ibrahim. Nah, di dalam Injil Barnabas bisa dilihat misalnya dalam pasal 23 ayat ke-14 sampai ke-15. Maka dari itu Allah telah memfirmankan kepada Ibrahim dengan kebenaran sunat dan menetapkan perjanjian ini. Firman-Nya, manusia yang tidak menyunat tubuhnya akan kuceraikan dia dari kalangan keluargaku untuk selama-lamanya. Jadi dijelaskan dalam Injil Barnabas pasal 23 ini, manusia yang tidak menyunatkan dirinya, dia akan diceraikan ya dari kalangan keluargaku. Artinya dianggap dia keluar dari akidah Islam ya. Artinya dianggap dia sudah mengingkari alias dia sudah kafir. Kemudian juga bisa dilihat lagi pemirsa ya, di dalam Injil Barnabas pada pasal 22 ayat kedua. Yesus menjawab, sungguh kukatakan kepadamu bahwa anjing lebih mulia dari seorang yang tidak bersunat. Kenapa dijelaskan dalam ayat ini lebih mulia anjing daripada orang yang tidak bersunat? Karena orang yang tidak bersunat itu dikatakan adalah orang kafir. Jadi bukti keimanan seorang ini tandanya adalah menjalankan hitan atau sunat. Maka hitan itu merupakan wajib yang ada di dalam kitab Yahudi, sehingga orang Yahudi sampai hari ini
orang Yahudi itu masih menjalankan yang namanya hitan. Ternyata pernah diadakan penelitian ya di rumah sakit di Amerika, banyak orang yang kena kanker tali rahim itu istri-istrinya diakibatkan suami-suami mereka tidak berhitan. Dan alhamdulillah ditemukan itu justru bukan di kalangan muslimah ya. Ternyata muslimah ini hampir tidak didapatkan yang kena penyakit di dalam yang berkaitan dengan kelaminnya itu yang disebabkan dari suaminya yang tidak dihitan, karena kaum muslimin suaminya adalah dihitan. Jadi itulah hikmah daripada hitan itu adalah kebersihan dan kesehatan. Kenapa Allah perintahkan untuk menjalankan hitan sebagai bagian daripada milah Nabi Ibrahim? Karena hitan adalah merupakan bukti ketundukan kepatuhan terhadap Allah yang memerintahkan ini. Yang kedua, hikmahnya untuk jasmaninya adalah kebersihan dan kesehatan. Karena kalau kita tidak dihitan alias tidak dikupas kulit hitannya itu, itulah yang menimbulkan kotoran-kotoran yang susah dibersihkan. Makanya saya mengingatkan kepada pemirsa, terutama kepada ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan sampai anak gadisnya dinikahkan kepada orang-orang yang tidak dihitan, karena dikhawatirkan menimbulkan penyakit nantinya. Dan hitan itu merupakan bukti orang itu yang beriman. Jadi dari sini berdasarkan dalil di dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan juga dalam hadis Nabi, dan juga dijelaskan dalam Quran itu bahwa ini bagian daripada milah Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan pemirsa kita jangan sampai meninggalkan perintah hitan. Ini merupakan ajaran yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, dan oleh Nabi Ibrahim disampaikan kepada keturunannya, termasuk kepada Ismail, Ishak, Musa, kemudian Isa, sampai kepada Rasulullah SAW. Inilah hitan merupakan millata Ibrahim. Jadi selain tadi ada kurban, hitan juga termasuk milah Ibrahim. Mudah-mudahan pemirsa TV-mu dapat menjalankan perintah Allah, dan kita akan coba membahas untuk yang ketiga yang berkaitan dengan milah Ibrahim, yaitu ibadah haji. Mungkin ini yang perlu kita ingat kembali, itu merupakan perintah Allah kepada Ibrahim dan keturunannya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pembahasan ini.